Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9A Teknik Produksi ingin mempresentasikan hasil dari review jurnal terkait study of two phase flow in inclined pipe yang di mana korelasi yang dikembangkan oleh Delbecq dan James Febril, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fitra Amaludin dengan NIM akhir 13. Saya Sia Sabila dengan akhir 33. Dan saya Nugroho Prabu Gunawan dengan NIM akhir 37. Untuk yang pertama yaitu terkait latar belakang, di mana beberapa korelasi yang telah menemukan solusi untuk memprediksi pressure drop dan liquid hold up pada posisi horizontal ataupun vertikal dengan kondisi dua fasa. Korelasi yang telah ditemukan tidak dapat diaplikasikan pada incline flow. Terus mayoritas offshore memiliki sistem perpipaan yang miring sehingga menyebabkan adanya incline flow. Kemudian pada dua fasa, pressure recovery juga diabaikan ketika mengamati downhill section. Terus diperlukan perhitungan liquid hold up yang akurat untuk memprediksi pressure drop. Kemudian permasalahan aliran dua fasa yang kompleks akibat adanya fenomena ketika mengalir yang dapat mengakibatkan besarnya pressure loss. Untuk batasan atau asumsi pada korelasi ini, yang pertama yaitu aliran fluida dalam pipa merupakan aliran turbulen. Kemudian asumsi percobaan menggunakan udara dan air. Untuk flow regime dibagi menjadi tiga kategori. Terus untuk fluida, gas, dan liquid memiliki velocity yang sama. Lalu untuk jenis pipa yang digunakan adalah pipa dengan kondisi mulus atau friction faktornya rendah. Kemudian untuk ukuran dari pipa pada diameter 1 inci dan 1,5 inci. Eh, Oke, jadi buat korelasi pengembangan, jadi untuk eh, korelasi pengembangan ini eh, terdiri dari Hagen dan Brown serta Arkiseswi menjelaskan bahwa pressure gradient dapat dihitung menggunakan persamaan aliran vertikal jika pipa hanya memiliki kemiringan sedikit, yang dimana itu tetap di dua fasa. Untuk korelasi Flanagan menggunakan persamaan Penhandel untuk aliran gas pada kondisi abil dengan faktor efisiensi untuk menghitung frictional pressure drop. Nah, elevation pressure drop dihitung berdasarkan faktor elevasi, densitas liquid, dan perubahan abil elevation, dan menghasilkan bahwa kenaikan sudut pipa tidak memberikan efek pada faktor elevasi. Untuk korelasi Savigny menghitung jika terdapat kemiringan pada beberapa sudut terhadap posisi horizontal. No slip atau input density digunakan untuk menghitung elevasi pressure drop, yaitu oleh Boltzmann dan Carpenter. Korelasi yang dilakukan oleh Sick dan Griffith pada slug flow inclined pipes menggunakan persamaan yang sama dengan Flanagan. Nah, untuk korelasi Delbecq dan James Bell, mereka mengembangkan persamaan pressure gradient untuk mengembangkan prediksi hot up dan friction friction faktornya. Jadi di sebelah kanan sini ada grafik perbandingan antara liquid hold up dan juga angle pipe sudut pipa, yang dimana itu sudut pipa mempengaruhi dari liquid hold up. Nah, untuk liquid hold up correlation sendiri memiliki rumus sebelah kiri, yaitu minus dp per dz sama dengan g per gj kali sin theta dan sekian-sekian. Lalu hal ini dipengaruhi oleh karena ini incline dan dipengaruhi oleh gravitasi dan viskositas, jadi velocity akan menurun dan juga slippage akan meningkat. Nah, karena sudut hold up berubah seiring dengan kemiringan pada fluid beda, maka dari
persamaan tersebut dapat dinormalisasi dengan persamaan ini. HL theta per HL 0 sampai dengan correlation incline. Nah, berikut adalah grafik dari incline correlation factor versus angle of pipe from horizontal. Nah, plot ini menjelaskan bahwa eh, setiap sudut memiliki mencapai nilai maksimum dan minimum pada sudut 50 derajat sehingga didapatkan nilai inclination correlation factor yang dimana itu dapat diaplikasikan ke semua jenis flow regime, yaitu berikut adalah rumusnya. Incline correlation factor yaitu sama dengan 1 plus C kali sin sudut dikurangi sepertiga sin pangkat 3 kali sudut. Lalu yang dimana sudut tersebut sama dengan 1,80. Jadi untuk nilai uphill flow yaitu C plus sama dengan incline correlation factor minus 1 max kurangi 1 dikali 1,5. Dan untuk downhill flow yaitu C minus sama dengan 1 minus incline correlation factor minimum dikalikan dengan 1,5. Nah, karena kita dibagi menjadi 3 kategori yaitu segregated, intermittent, dan distributed, maka dari persoalan sebelumnya itu dikaji ulang agar liquid hold up-nya itu lebih akurat, yang dimana dari segala persamaan yang dikembangkan didapatkan persamaan berikut pada setiap horizontal flow pattern, yang dimana itu ada segregated, intermittent, dan juga distributed. Pada horizontal hold up, lalu ada uphill flow dan juga downhill flow. Nah, dari persamaan tersebut kita dapatkan persamaan dari nilai hold up pada setiap sudut yaitu HL theta sama dengan HL 0 dikalikan 1 plus C kali sin 1,88 kali theta dikurangi sepertiga sin pangkat 3 dikali sin pangkat 3 1,8 kali theta. Nah, lalu untuk faktor setelahnya itu ada friction factor correlation, yang dimana ini berdasarkan penyelesaian dari Present gradient equation, yang dimana friction factor correlation-nya itu FTP sama dengan dP per dz dikalikan 1 minus rho dP kali Vm kali Vsg per GCP dikurangi G per GC kali sin theta kali rho dP kali 2 GC kali D per GM kali Vm. Nah, dari persamaan ini yaitu karena dua fase dan sehingga dinormalisasi oleh no slip friction factor, yang dimana itu bisa diaplikasikan pada setiap fluida yang dimana itu memiliki velocity yang sama, sehingga didapatkan no slip friction factor yang berdasarkan Moody diagram dan juga berdasarkan asumsi sebelumnya yaitu pada pipa yang mulus atau smooth pipe didapatkan nilai FNS sama dengan 2 log dikali NRNS per P 4 kali 5 4 kali 4,5223 dikalikan log NRN trans dikurangi 3,8215 dipangkatkan negatif 2. Nah, untuk N trans sendiri sama dengan GM kali D per mu L lambda plus mu G 1 minus dikalikan 1 minus lambda. Nah, karena untuk pengembangan yang dimana itu pada persamaan tersebut dilakukan percobaan berdasarkan Reynolds number dan juga hasil yang didapatkan itu sedikit. Nah, akhirnya persamaan ini dibuang dan mengumumkan persamaan baru yang dimana melakukan analisis regresi dengan menormalisasi friction factor sebagai variable dependent dan juga fungsi dari lambda dan HL theta sendiri itu melakukan fungsi variable dependent juga, sehingga didapatkan persamaan terbaru untuk friction factor correlation yaitu FTP per FNS sama dengan E pangkat S, yang dimana S sendiri adalah ln Y per minus 0,0523 plus 3,182 kali ln Y dikurangi 0,8
0,0725 dikalikan ln Y kuadrat plus 0,01853 dikalikan ln Y pangkat 4. Untuk Y sendiri merupakan nilai dari nilai variabel depend sendiri, yaitu lambda per HL theta kuadrat. Selanjutnya adalah kecocokan. Yang pertama ada kelebihan. Untuk korelasi Heidelberg and James Pebble dapat digunakan pada semua jenis flow regimes. Kemudian nilai elevasi dan downhill dapat ditemukan sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan desain perpipaan dan dapat menentukan jenis flow regimes pada aliran di dalam pipa. Kemudian kekurangannya, yang pertama beberapa sudut dapat menggunakan korelasi pipa horizontal, namun tidak ada yang bisa menggunakan korelasi pipa vertikal. Selanjutnya, korelasi ini tidak menjabarkan apa yang terjadi jika kondisi pipa tidak mulus atau memiliki nilai fraction factor yang besar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.